مالك رضي الله عنه كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري صحيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wal dayadin. Alhamdulillahi alladhi atana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-izni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana bi hadha al-majma'il karim walhamdulillahi alladhi jama'ana bi hadha al-ijtima'il 'azim واجتمعنا بالشر العظيم الأعظم جل الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نور الله قلوبنا وإياكم بمحبته وبخدمة شريعته وبعمل بسنته صلى الله وسلم وبارك عليه. limpahan puji kehadirat Allah atas kehadiran mulia kita di dalam perjamuan ilahi yang maha agung, yang maha membuka keluhuran sepanjang waktu dan zaman, dan keluhuran terbesar terbuka dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad. Sepanjang waktu dicipta dan alam semesta dihamparkan, belum ada keluhuran yang dibuka sedahsyat kebangkitan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Dan terbuka sedemikian banyak rahasia kebahagiaan dan keluhuran dunia dan akhirat, terbuka dari tuntunan sang Nabi, mutiara kelembutan ilahi menuntun hamba-hamba yang keras hati menjadi lembut dan menjadi lentur hatinya, menuntun para pencaci dan para penggunjing kepada para pecinta dan ahli zikir yang terus basah lidahnya dengan zikrullah, menuntun para pemilik jiwa yang keras menjadi para pemilik jiwa yang selalu mengalirkan air mata khusyuk. Inilah kebangkitan Sayyidina Muhammad, sirajan munira, pelita yang menerangi jiwa hamba-hamba ilahi, dicipta oleh Allah sebagai penerang sanubari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengikuti tuntunan beliau, mutiara keindahan beliau, maka bergetarlah jiwa, terbuka pintu-pintu keagungan Rabbul Alamin, pintu-pintu khusyuk, tangga-tangga keluhuran menuju kedekatan kehadirat Allah, ila darajatil siddiqin wal mukarramin was salihin. Rangkatlah derajat para pendosa menuju derajat para mukarramin, jiwa yang suci, jiwa yang luhur, ucapan yang suci, ucapan yang luhur, perbuatan yang suci, perbuatan yang luhur, kehidupan yang suci, kehidupan yang luhur. Demikian kemuliaan tuntunan sang Nabi, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka rahasia kenikmatan dan
melakukan salat yang di dalam salat tersimpan padanya kalimat-kalimat agung, pembuka rahasia kenikmatan yang jika kita mendalaminya maka sungguh berbeda dengan mereka yang mengucapkannya tanpa mendalaminya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ucapan ini membuka sedemikian banyak keluhuran di dalam hati-hatimu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau limpahi kenikmatan pada mereka. Ucapan ini membuka beribu-ribu kenikmatan yang sebelumnya belum terbuka untuk kita. Dan ucapan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Maka ucapan ini menutup sedemikian banyak pintu kemurkaan ilahi pada hari-harimu. Demikian keagungan kalimat-kalimat suci yang menuntun pada kesucian. Maka dalamilah, maka renungilah, maka tafakurilah di saat kau berdiri menghadap Rabbul Alamin di dalam salatmu. Jika mengucapkan kalimat-kalimat luhur ini, sungguh Allah melihat satu bagi hamba-hambanya, sebagaimana riwayat Sahih Muslim. Jika seseorang membaca ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Jika seorang meneruskan sampai waladdallin, Allah menjawab hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Jangan risau akan pengambulan doa dari ucapanmu dalam suratul Fatihah yang merupakan sab'ul matani dan qalbul Quran, yang merupakan rahasia keagungan Al-Quranul Karim. Jika kau mengucapkan Rabbi, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ucapkan pula dengan jiwamu kepada sang pemilik jalan keluhuran, maka Allah akan menjawabnya. Ini ucapan untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta, dan terbuka padamu jalan keluhuran dan kebahagiaan, jalan yang dicintai dan diridai Allah. Dan jika kau mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan kehidupan orang yang kau beri kenikmatan olehmu dan dilimpahi keridhaanmu, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang dalam kesesatan. Maka ketika kau mendalami maknanya, beri kami kenikmatan yang kami dapatkan dan yang belum kami ketahui, karena Allah menjanjikanmu kenikmatan yang lebih dari yang kita ketahui. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Demikian hadis qudsi riwayat Sahihul Bukhari. Kusiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh apa-apa dari kenikmatan yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka dengar, belum pernah terlintas di dalam sanubarinya. Kenikmatan yang belum terlintas telah disiapkan untuk mereka yang mau khusyuk di dalam pembacaan kalimat suratul Fatihah ini, yang meminta kenikmatan dari Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka berdoalah, maka memohonlah kepada yang Maha memilikimu, Maha memiliki hari esokmu, Maha memiliki setiap siang dan malam, Maha memiliki langit dan bulan, Maha memiliki setiap daratan dan lautan, Maha melihat setiap getaran perasaan, Maha merubah ribu-ribu takdir hari esokmu dengan limpahan kenikmatan dan kebahagiaan, ataupun menjadikannya cobaan. Maka panggillah namanya yang Maha Luhur untuk meminta kepadanya jalan yang benar, jalan orang yang dilimpahi kenikmatan, bukan jalan orang yang dilimpahi kesesatan.
Maka setelah selesai di dalam sholat kita akan lihat bagaimana kemudahan dan kenikmatan bertebaran dalam hari-hari kita. Karena Allah telah menjanjikannya, jika mereka yang belum percaya maka cobalah buktikan keagungan suratul Fatihah kalimat ilahi yang ditafakuri. Kalau tidak ditafakuri, seperti orang yang diberi kendaraan bermotor tapi tidak bisa menjalankannya, biarkan saja di depan mata, tidak bisa dipakai. Saya punya kendaraan tapi tidak bisa memakainya, tidak bisa menjalankannya. Lebih baik dia berjalan kaki daripada dia duduk di depan kendaraan bermotornya karena dia tidak bisa menjalankannya. Hadirin hadirat, demikian pula mereka yang tidak mendalami agungnya suratul Fatihah, hilanglah beribu-ribu kenikmatan dalam setiap ucapan dalam suratul Fatihah. Sirnalah dan lewatlah kesempatan luhur yang semestinya dia dapatkan dalam detik-detik kehidupannya. Hadirin hadirat, ada detik-detik mahabbah, ada detik-detik rindu kepada Allah, ada detik-detik air mata mengalir mengharapkan ridhonya, ada detik-detik munajat terindah yang menenangkan jiwamu dari segala kegundahan, ada detik turunnya pengampunan, ada detik cahaya ijabah mengangkat segala kesulitan. Hadirin hadirat, bumi beserta segala rendamannya telah Allah pasrahkan dan Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Waditu bimafatih khaza'il ardh hatta wudi'at bi yadi." Aku diberi seluruh kunci-kunci dari pendaman bumi, apakah itu berupa musim kemarau yang tidak membawa kerusakan tapi membawa keuntungan, musim hujan yang membawa keuntungan, penanaman padi atau tanaman yang selalu berhasil, tambang-tambang yang mudah dimunculkan. Semua apa yang ada di bumi ini sudah diberikan kunci-kunci keberkahannya kepada Nabi Muhammad dan di tangan beliau. Hatta wudi'at bi yadi, ditaruhkan seluruh kunci-kunci pendaman bumi di tanganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat membuka kemakmuran dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat. Karena Rasul sudah bersabda, Allahumma ana basit wallahu yu'ti. Allah yang maha memberi, aku yang membagi-bagikannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah sudah serahkan kunci-kunci keberkahan kehidupan ini beserta rezeki, kemudahan dan lain sebagainya. Tinggallah kita ingin mencapainya dengan mengikuti tuntunan Nabi, makin barakah hidup kita, banyak orang-orang kok makmur dan kaya tanpa mengikuti sunnah. Nanti akhirnya, nanti hari ke depannya, apakah kekayaannya wedi atau sekarang dia dimuliakan, dicintai, terpuji, 1-2 tahun dia dicela oleh semua orang, atau saat ini dia dalam kemuliaan, sebentar lagi dalam kehinaan. Namun mereka yang berada di dalam tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini Allah berikan, Allah kuasakan pada hamba-hambanya yang saleh. Hadirin hadirat, para salihin salihat, sebagian di antara mereka melihat kehidupan sederhana, maka mereka tidak menginginkannya. Nah, mereka tidak menginginkannya. Mereka yang menginginkannya untuk membantu para ulama, maka Allah akan berikan keluasan seluas-luasnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka mintalah kemakmuran kepada yang memilikinya dan bukalah kunci keberkahan kehidupan dunia ini pada yang telah diserahkan kuncinya oleh Allah. Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah salawat dan salam pada sang Nabi. Hari-hari kita akan dilimpahi keberkahan dan kemakmuran. Amin, amin, amin. Dunia wal akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, munculnya musibah, munculnya kesulitan, munculnya berbagai bencana alam, munculnya fitnah, pembunuhan dan sebagainya ini, bagi orang yang mengerti ilmu hadis merupakan satu syarat akan
munculnya hal yang menggembirakan sebagaimana janji sang Nabi. Beliau telah mengatakan ini untuk jadi nanti di akhir zaman banyak pembunuhan, banyak gempa bumi, banyak yang mengaku Nabi, banyak terjadi perpecahan, dan setelah itu diuji malu. Setelah itu Allah tumpahkan kemakmuran karena umat ini berubah menjadi baik. Karena para sahabat bertanya, Rasulullah, kami ingin tahu itu hari-hari saat diuji malu, bisa Allah tumpahkan harta seluas-luasnya dan kemakmuran pada muslimin muslimat itu. Keadaan orang seperti apa saat itu? Rasul berkata, sajdatul wahidah khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Mereka lebih mencintai satu kali sujud dari dunia dan segala isinya. Untuk orang seperti itulah telah kemakmuran berlimpah. Semoga Allah memuliakan kita dan berakhir keagungan sujud. Bencana alam kita sedang lihat gempa bumi dan lain sebagainya, terus. Yang mengaku Nabi, yang pembunuhan dan lain sebagainya, semua sudah terjadi di satu. Itu semua sudah menandakan yang semua disebut Nabi itu sudah terjadi. Tinggal satu lagi, kemakmuran akan muncul. Aku bersumpah demi hadis mulia sang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahih Bukhari itu 5 atau 6 tahun akan datang kita akan melihat kemakmuran bagi muslimin jauh daripada sekarang. Panjang umurnya sampai 5-6 tahun ke depan akan lihat bagaimana limpahan kemakmuran daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sekarang ada orang yang menangis sedih karena kesulitan, karena masalah, karena lain sebagainya. Lihat 5-6 tahun yang akan datang akan lihat kemakmuran Allah tumpahkan pada muslimat. Katakan oleh para mufassir kita di saat itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kemakmuran pada orang-orang muslimin sampai semua orang mengarah kepada muslimin dan para salihin. Karena mereka diberi kemakmuran, para muslim mengadakan usaha berhasil, bikin perkebunan berhasil, peternakan berhasil, akbar berhasil, semua berhasil. Orang-orang yang musuh Islam usahanya dirusak oleh Allah, tanamannya dirusak, ternaknya terkena wabah, terus dihujani oleh Allah kesulitan, sehingga orang-orang lari kepada muslimin dan lari kepada salihin karena kemakmuran di tangan salihin. Hadirin hadirat, ucapan itu seakan-akan angan-angan bagi kita sekarang, tapi kalian dengar ucapan ini 5-6 tahun ke depan, buktikan ucapan ini muncul 5-6 tahun yang lalu. Aku mendengar ucapan ini dan terjadi, dan itu pasti terjadi karena bukan ucapan saya, janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengetahui bahwa umatnya selalu sering berada dalam kesedihan, sering berada di dalam masalah, sering berada dalam himpitan kehidupan dalam kehidupan dunianya. Maka saya mengajarkan hadis mulia ini, yaitu doa yang diajarkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu dan para sahabat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa ya Allah, berlindung kepadamu dari gundah dan sedih. Manusia itu tentunya tidak hilang dari gundah, tapi kalau gundah dan sedih itu terus menyiksanya, hancurlah hidupnya, tidak terasa kenikmatannya dan semakin berat cobaannya. Padahal kalau yang tidak gundah dan tidak sedih, maka niscaya kenikmatannya terasa, walaupun ada 1-2 musibah yang terasa dalam kenikmatan. Yang mulai dalam cobaan, dia akan merasa tenang dan bersabar karena hatinya damai dan tenang. Jadi kalau sudah gundah dan sedih muncul dalam kenikmatan atau dalam musibah, tetap kita seperti di dalam neraka kehidupan. Sang Nabi mengetahui itu. Bagaimana mengobatinya? Maka berlindunglah kepada yang sangat maha menenangkan jiwa. Saya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal 'ajzi wal kasal, dan daripada tubuh yang lemah, atau iman yang lemah, atau semangat yang lemah, atau kehidupan yang lemah, wal kasal, dan malas. Mampu waktu ada untuk melakukan amal yang mulia, malas. Mau silaturahmi bisa, malas.
Mau nasihati orang, tinggal buka handphonenya, SMS semua orang. Sudah sholat asar belum, sudah sholat maghrib belum, berapa harga SMS dibagikan. Padahal itu mulia dan luhur. Itu mewakili zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sholat tahajud atau sholat subuh SMS semangat, sudah bangun subuh belum, sudah bangun tahajud belum. Ini kemuliaan. Zaman sekarang masuk SMS sana sini. Jadi kalau yang menyebarkan SMS ini bakal 10 SMS dapat keberkahan, yang tidak menyebarkan dapat kehinaan. Jangan percaya SMS seperti itu, karena takdir Allah bukan dari SMS. Hadirat rezeki dan kesulitan bukan dari SMS, dari Allah, dari Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Hadirat yang dimuliakan Allah bisa sebarang dakwah sama Nabi lewat handphone kita itu. Jadi handphone itu saksi lagi di umur kiamat kalau kita memakainya dalam kehidupan. Hadirat yang dimuliakan Allah di umur kiamat berapa? Terusah daripada hadis ini yang demikian beradil wal kasar wal judi wal bukhul, dan dari sifat penakut. Penakut ini bisa takut kepada musibah, bisa takut kepada manusia, bisa takut kepada makhluk gaib, bisa takut. Sebagian orang mengadukan pada saya, mau sholat tahajud takut. Takut kenapa? Justru kalau maksiat setan banyak yang berputih, kalau tahajud tidak ada setan mendekat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau zikir tengah malam tahajud, malaikat menjagamu. Allah menurunkan para malaikat menjaga kita. Jangankan setan mengganggu, mendekat pun tidak bisa. Asalnya ikhlas lillahi ta'ala, mau dekat kepada Allah, mau jalankan sunnah Nabi. Jangankan mengganggu, mendekat pun tidak bisa setan. Kalau dalam maksiat banyak setannya, kalau dalam tahajud tidak ada setan yang mendekat. Cuma setan merisaukan hati kita. Kamu di tempat itu nanti lihat wujud ini. Tidak pernah akan terjadi. Buktikan ucapan saya, selama niatmu luhur, niatmu bangun ingin dekat kepada Allah, tidak ada jin dan setan pun yang mampu mendekat, maka hal ini bisa mengganggu kita dari kemuliaan. Salat subuh tidak berani, tunggu madu, mau wudu. Hadirin hadirat dengan judi wal bukhul, dan dari terus takut ini banyak. Bagaimana saya sebutkan, takut pada makhluk gaib, takut pada manusia. Kadang-kadang takut pada manusia, tidak berani berbuat baik. Di hati-hati seperti ini bukan berarti kita memberani itu adalah orang yang kasar dan orang yang bengis. Bukan. Rasul orang yang paling ramah, tapi orang yang paling memberani lagi ramah. Justru orang yang ramah tapi memberani jauh lebih ditakuti dari orang yang bengis walaupun dia memberani. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan juga takut akan datang musibah. Kalau aku banyak beribadah, tidak datang cobaan. Kalau aku dekat dengan Allah, tidak hamba Allah dan tidak. Kalau Allah cinta pada hambanya, nanti diuji dengan apa dulu? Bisa diuji dengan kenikmatan, bisa diuji dengan keluhuran dan kemakmuran. Dan ujian Allah itu datang satu untuk membuka kenikmatan beribu-ribu sesudahnya. Hadirin hadirat, lantas kita berpikir, itu lihat Rasul saja orang yang paling takwa banyak musibahnya. Alam semesta tunduk pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu dipanggil dan batu datang, pohon dipanggil, pohon datang. Beliau di suatu siang hari diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam kitab Asy-Syifa oleh Hujjatul Islam Imam Qadhi Iyad, bahwa dalam salah satu riwayat Rasul ini buang air kecil dan tidak menemukan tempat yang bersembunyi di padang pasir. Maka Rasulullah tidak ada tempat yang Rasulullah yang bersembunyi. Rasulullah kau lihat semua batu besar dan pohon sekitar sini, katakan Rasulullah mengambilmu. Maka dia datang kepada pohon, berkata Rasulullah, dia diuji. Pohon itu keluar dengan mengeluarkan akarnya mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula batu yang besar-besar membelah bumi menutupi sang Nabi bagaikan benteng. Tunduk alam semesta pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bulan 7 pun dipanggil datang, disuruh terbelah. Demikianlah orang yang sangat dimuliakan Allah. Datang ujian dan berbuat, kenikmatannya jauh lebih besar dari ujiannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian nikmatnya Allah Subhanahu wa
Taala. Orang yang dicintai Allah makin dicintai, makin dinikmatkan. Allah tidak ingin diambil sedih. Jika sedih Allah beri kemudahan. Kalau tidak Allah beri dia kesedihan, menjadikan kesedihannya membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dipermudah hidupnya supaya tidak sulit ibadah kepada Allah. Karena dia mencintai Allah. Jangan Allah yakumikum. Jangan lagi berpesan mengenai judi wal bukul daripada perasaan takut dan dari perasaan fikir. Kadang-kadang orang itu berbeda, ya. Orang yang mempunyai harta yang banyak, tapi semakin banyak hartanya semakin sulit mengeluarkannya. Kalau uangnya punya 100.000, tidak berat dia keluarkan 1.000. Tapi kalau uangnya 1 juta, 10.000 masih ringan. Kalau 10 juta, 100.000. Pikir dulu. Kalau 1 miliar, 1 juta. Pikir dulu. Dan begitu hadirin hadirat, semakin luas kenikmatan bisa membuat orang semakin pikir. Dan hadirin hadirat yang seperti ini yang dirisaukan. Tapi juga Allah Subhanahu wa Taala mengajarkan pada sang Nabi untuk tidak terlalu berbuat seluas-luasnya. Ada orang yang punya uangnya 100.000, diberikan saja kepada semua orang yang meminta. Akhirnya imannya yang lemah, esok datang kebutuhannya, dia berkata, mana ini Allah? Aku dermawan ke Allah tidak memberi rezeki. Sungguh harus seperti ini. Awalnya dia bersifat dermawan, akhirnya dia ingin memperbudak Allah dengan keinginannya. Hati-hati dengan yang seperti ini. Maka berikhlaslah dengan apa adanya yang ada pada kita, sedekahkan semampunya terluar daripada kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Minat judi wal bukul, minat haji wal kasal, judi wal bukul, minat miras dan cinta wa minta itu wakar rijal, dan daripada tumpukan hutang yang banyak. Banyak yang punya usaha hutangnya banyak tapi berjalan. Masuk hutang, saya lagi, masuk hutang, selesai lagi. Tapi ada orang yang terjebak hutang lagi, hutang, terus hutang. Ini yang disebut Allah, tumpukan hutang. Rasul tahu itu sangat menyulitkan umatnya. Bagaimana caranya minta kepada Allah? Allah Subhanahu wa Taala akan mempermudah jalan kehidupannya. Wa qahrul rijal, dilindasan oleh orang-orang lain, maka dilindas oleh siapa saja, oleh kerabatkah, oleh kekasihkah, oleh temankah, oleh siapapun, maka hal itu bisa terhindar. Bagaimana caranya ini? Bisa bebas dari kesedihan, bebas dari kegundahan, bebas dari semua yang saya sebutkan ini. Bagaimana caranya? Perbanyaklah kemuliaan Sang Pembawa Rahmat dan Alamin yang mengajarkan kita doa ini untuk menyingkirkan hal-hal seperti ini. Orang yang mengamalkan ini ada di dalam Wirdul Labib Al-Imam Majidul Islam Barakatul Anam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi rahmatullah, baca setiap pagi, setiap sore. Maka Allah Subhanahu wa Taala akan mempermudah hari-harinya. Jika ada kegundahan, jika ada kesedihan, tidak sebesar daripada dia yang tidak membacanya. Jika ada hutang, jika ada penindasan atau lainnya, akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, itu kita bahagia, tenang dan damai dengan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarham la yurham." Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka dirisaukan dia tidak mendapatkan kasih sayang ilahi. Jadi semakin kita bengis kepada orang lain, hati-hati takdir Allah semakin bengis kepada kita. Maka semakin kita berlemah lembut kepada orang lain, Sang Maha Pengasih dan Penyayang makin berlemah lembut kepada kita. Lembutlah kepada orang semampunya, dan berusaha orang yang berbuat jahat kepada kita, doakan jaga diri kita. Karena banyak dari teman dan saudara kita itu berbuat kemungkaran karena dijebak oleh syaitan. Hatinya tidak mau, hatinya ingin baik. Mungkin dia melihat kalian hadir ke majlis, hatinya terpanggil. Kalau dia sedang dalam keadaan dia mungkar dalam dosa, dia lihat, seperti orang ini, aku ingin seperti dia, hadir
jawabannya, nanti aja, lain waktu. Hal seperti ini hadirin yang perlu dikasihani. Hidayah ada di hatinya, tapi dia dikalahkan oleh perbuatan syaitannya. Maka perlu dikasihani, disuruh dengan berlembut dan diajar kepada keluhuran, warisi perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dalam hari-hari kita. Bukan berarti harus jadi dai semua, namun jadilah penyeru kejaran keluhuran di rumah, di tetangga, di pekerjaan, di sekolahan. Kenalkan begitu yang baik pada ayah bunda. Kenapa ayah ibu saya selalu kasar sama saya? Kalau kau berlemah lembut padanya sekali, 2 kali, 3 kali, seminggu, 2 minggu, belum 1 bulan kau berlemah lembut pada ayah ibumu, kau akan menjadi orang kesayangannya. Dan kau tidak akan disakiti perasaanmu oleh ayah ibumu, menjadi anak yang dibanggakan. Karena sangat lemah lembut pada ayah bundanya. Semua orang, hampir semua orang yang berbisik kepada seseorang lainnya, jika dia lemah lembuti, maka dia akan berubah menjadi baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena pedang akhlak dan budi pekerti itu adalah pedang cahaya. Kalau pedang besi hanya merenggut dan merobek dada, bisa merobek jiwa, bisa merobek jantung, membunuh paling banyaknya, tidak selebih dari itu. Tapi pedang cahaya itu menembus satu tadi, merubah hati yang keras menjadi hati yang lembut penuh cahaya, membuat orang yang pengis menjadi orang yang sangat sering menangis, membuat orang yang selalu berbuat jahat menjadi orang yang selalu berbuat baik, membuat musuh terjahat menjadi teman tersedia. Itulah pedang cahaya akhlak Sayyidina Muhammad SAW. Demikian banyak saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Riwayat Sahih Bukhari dan lainnya, orang yang berkata pada Rasul, tidak ada orang yang lebih benci dari Muhammad SAW, tapi setelah kena akhlak beliau berubah menjadi orang yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan kebahagiaan kepada kita, juga kepada guru-guru mulia kita, Habib Muhammad dan Habib Muhammad Babil Abbas, Syekh Muhammad Abdullah, Habib Ibrahim Aiti, Pak Ibrahim Al-Akrami, Ajma'in. Semoga dipanjangkan usia mereka dan juga semoga Allah SWT memuliakan dan mengabulkan hajatnya dan kita semua yang hadir. Kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah rahasia keagungan doa. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi minal hammi wal hasad, wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal khubul, wa na'udzubika min dhalal dain wa qahri rijal. Wa Allah, jauhkanlah dari kami kegundahan dan kesedihan. Kami berlindung kepadamu dari gundah dan sedih. Kami berlindung kepadamu daripada sifat takut dan sifat kikir. Kami berlindung kepadamu daripada impian hutang dan juga dari penindasan. Kami berlindung kepadamu dari segala musibah. Wahai yang maha meningkat musibah menjadi rahmah, wahai yang maha menggantikan kesulitan dengan kemudahan, wahai yang maha menerbitkan matahari dari kegelapan malam, terbitkan rahmat dan pengampunan dan kebahagiaan pada hari-hari kami yang tiada pernah terbenam sampai kami berjumpa denganmu di hari perjumpaan. Wahai yang maha memanggil setiap hambanya menuju kedekatan dan ridhonya, Rabbi pastikan siang dan malam kami dilewati dalam keluhuran. Perbaiki keadaan kami yang masih dalam kehinaan, angkat menuju keluhuran, yang dalam keluhuran tampakkan dalam keluhurannya. Ya Rahman Ya Rahim, kumpulkan kami dalam cahaya keluhuran dunia dan akhirat. Muliakan kami dengan kemuliaan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rahman ya Rahim. Wahai yang Maha Tunggal dan Maha Abadi, wahai pencipta alam semesta dari tiada, wahai yang Maha menjadikan seluruh alam semesta ini tetap bertahan selama masih ada yang memanggil namamu. La taqumus sa'ah hatta la yuqala bil ardi Allah Allah, wa la taqumus sa'ah ala rajulin yaqulu Allah Allah. Tiada akan
datang hari kiamat selama masih ada yang memanggil nama Allah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seorang yang berkata Allah, maka kiamat dia akan menimpanya. Maka serulah nama yang maha luhur yang dengan menyerunya tersingkaplah dan terjauhkanlah musibah. Kalau hari kiamat yang merupakan kehancuran alam semesta saja tertahan karena orang yang berzikir Allah, lebih lagi musibah yang kecil dalam kehidupan kita akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul jami'an ya Allah ya Allah